Oke, selamat datang di channel ini. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang manajemen risiko dan perbankan, yang mana mengenai tentang risiko-risiko yang berpotensi terjadi pada aktivitas bank yang sesuai dengan peraturan Bank Indonesia mengenai manajemen risiko. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Agus Mariaditan, saya dari Fakultas Bisnis Universitas Universal, Prodi Manajemen. Saat ini sedang melakukan UAS Take Home mata kuliah Manajemen Risiko dan Perbankan dengan dosen pengampu Ibu Amanda Putri Ambardi SEMM. Oke. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang manajemen risiko dan ragam manajemen risiko menurut peraturan Bank Indonesia. Oke, teman-teman. Pertama di sini kita lihat latar belakang manajemen risiko. Dalam perbankan, baik bank sentral maupun bank umum semakin menyadari bahwa untuk meminimalkan risiko, maka praktek manajemen risiko dan tata kelola perusahaan yang baik. Oke, sebelumnya apa tuh risiko? Risiko adalah kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa atau event tertentu. Jadi, suatu peristiwa yang dapat menyebabkan suatu kerugian terhadap industri perbankan. Caranya bagaimana untuk meminimalisir resiko tersebut? Harus menggunakan praktek manajemen resiko yang akan saya jelaskan secara lebih rinci nanti, dan juga tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance yang harus memperhatikan beberapa asas seperti keadilan, kemandirian, akuntabilitas, tanggung jawab, serta transparansi. Dalam hal manajemen risiko ini juga, teman-teman, kita harus lihat bahwasanya kondisi dan infrastruktur pengelolaan risiko ini, sehingga perbankan harus siap-siap mengambil segala persiapan dalam pengelolaan risiko. Itu secara generalnya. Lalu apa itu manajemen risiko? Manajemen risiko itu adalah serangkaian metodologi dan prosedur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang ditimbul dari seluruh kegiatan perbankan. Jadi di sini saya sudah menjelaskan tentang latar belakang manajemen risiko secara umum. Saya akan menjelaskan sebagian dari latar belakang manajemen risiko. Pertama, kita berbicara tentang perekonomian dan perkembangan industri perbankan di Indonesia khususnya. Oke, industri perbankan di Indonesia yang sangat berperan mendukung perekonomian, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana. Jadi di sini kita tahu fungsi bank itu adalah menyalurkan dana dari masyarakat yang surplus kepada masyarakat defisit, sehingga terjadi transaksi ekonomi di sana. Oke. Perkembangan industri perbankan di Indonesia itu diawali dengan pertumbuhan ekonomi yang menghambat, khususnya itu di krisis 1998, yaitu krisis moneter pada saat zaman Indonesia dahulu, pada saat zaman pemerintahan Bapak Soekarno, dan juga beberapa krisis-krisis keuangan lainnya seperti krisis di Amerika tahun 2008 yang menyebabkan masyarakat Amerika mempunyai daya konsumtif yang sangat rendah pada saat itu karena sedang krisis keuangan, dan juga krisis di Eropa di tahun 2011 yang membuat rasio hutang Eropa lebih besar dari GDP atau pendapatan nasionalnya. Hal ini sehingga menyebabkan kesusahan dalam industri perbankan kita. Karena kesusahan ini menyebabkan moral hazard atau ketidakpercayaan masyarakat kepada industri perbankan kita selama ini. Inilah yang melatar belakangi perkembangan industri perbankan di Indonesia secara global maupun secara internasional maupun secara nasional. Oke, itu tadi tentang perekonomian dan perkembangan industri perbankan di Indonesia. Selanjutnya kita bahas tentang peran dari manajemen risiko. Peran dari manajemen risiko itu perlu kita ketahui tidak dimaksudkan untuk menghambat pertumbuhan bisnis bank, namun dimaksudkan untuk dapat memastikan bahwa risiko dalam bisnis yang dijalankan diketahui dan disadari oleh bank dan diupayakan agar risiko masih berada dalam koridor toleransi. Dalam koridor toleransi itu maksudnya dalam peran manajemen risiko di sini. Jadi kita melihat apakah suatu perbankan itu sampai di titik batas yang mengkhawatirkan atau tidak. Jadi harus dipersiapkan beberapa langkah strategis menghadapi manajemen risiko ini. Oke, menurut manajemen risiko bagi otoritas jasa keuangan atau OJK itu adalah otoritas yang pengawas bank,
mengungkapkan bahwasannya penilaian terhadap OJK berperan penting dalam manajemen risiko adalah kemungkinan kerugian yang dihadapi oleh bank yang dapat mempengaruhi permodalan bank. Jadi di sini dia meminimalisir segala bentuk kerugian yang disebabkan oleh perbankan dalam ketidakmampuannya mengelola risiko. Nah, tujuan utamanya apa? Tujuan utamanya itu modal bank sendiri. OJK berpendapat bahwasanya modal bank sendiri merupakan komponen penting untuk melindungi dana nasabah di bank. Jadi OJK berperan penting terhadap sejumlah dana yang dititipkan di bank. Jadi disinilah peran OJK sangat diperlukan di sini. Oke, di situ saja tentang peran dari manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses manajemen risiko atau proses risk management. Pertama dari identifikasi risiko. Identifikasi risiko ini yang seperti kita ketahui, kita harus melihat dulu tujuan dilakukan identifikasi risiko itu apa. Pertama itu untuk mengidentifikasi sejumlah jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan. Oke, dalam melakukan identifikasi risiko, kita harus melihat beberapa hal. Contohnya itu harus bersifat proaktif. Proaktif itu kita harus menyadari kira-kira peka terhadap lingkungan sekitar. Apakah aktivitas yang kita lakukan itu dapat melakukan suatu kerugian terhadap perbankan itu sendiri. Bukan bersifat reaktif. Bersifat reaktif itu artinya terhadap lingkungannya seolah-olah merasa dan menjadi korban dari resiko itu tersendiri. Kita tidak bisa seperti itu ya, karena sebelum kita harus bersifat proaktif ya, artinya kita menyadari terlebih dahulu bahwa akan terjadi bencana-bencana atau risiko-risiko. Lalu dalam mengidentifikasi risiko juga harus mencakup seluruh aktivitas dan fungsional operasional perusahaan. Jadi bukan dua saja, menggabungkan dan menganalisis risiko dari seluruh sumber informasi yang tersedia dengan melalui sistem informasi manajemen risiko, lalu dan dengan menganalisis probabilitas timbulnya risiko serta konsekuensi yang timbul. Jadi kita melihat kemungkinan timbulnya risiko serta konsistensi terhadap hasil apa yang kira-kira yang ditimbulkan dari risiko tersebut terhadap dunia perbankan. Oke. Proses manajemen risiko yang kedua itu ada pengukuran risiko. Pengukuran risiko itu dilakukan untuk mengukur profil risiko bank dan selanjutnya digunakan untuk memperoleh gambaran efektivitas penerapan manajemen risiko. Oke, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pengukuran risiko. Pertama, menetapkan eksposur risiko secara keseluruhan atau agregat. Jadi kita melihat eksposur itu kira-kira sektor mana saja yang berpotensi berdampak besar terkena risiko-risiko dalam dunia perbankan ini. Lalu kita harus menetapkan faktor-faktor risk atau apakah faktor internal atau eksternal ataupun faktor lainnya yang mempengaruhi portofolio bank. Lalu sensitivitas nilai pasar, yaitu faktor-faktor pasar seperti nilai tukar dan lain sebagainya. Lalu kecenderungan perubahan yang dimaksud berdasarkan volatilitas perubahan yang terjadi di masa lalu dengan memperhitungkan faktor korelasi. Jadi kita melihat kira-kira di masa lalu risiko apa saja yang pernah berimbas kepada kita, dan kita harus memperhitungkan apakah ada keterkaitan antara risiko-risiko yang telah kita alami di masa lalu dengan risiko pada tahun ini atau pada saat ini. Jadi kita harus memperhitungkan kira-kira risiko apa, bagaimana cara mengendalikannya. Seperti itu. Lalu ketiga ada pemantauan dan limit risiko. Sebagai bagian dari penerapan pemantauan risiko, bank menggunakan limit risiko baik secara individual dan keseluruhan atau konsolidasi. Ya, benar sekali ya. Bagaimana cara memantau limit risiko? Pertama, bank harus menetapkan eksposur risiko. Maksud saya, bank harus melihat kemampuan modal untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul dari memperhatikan besar eksposur bank. Jadi kita harus melihat kemampuan modal bank untuk melihat aktivitas mana saja yang berdampak besar terkena risiko. Lalu mempertimbangkan pengalaman kerugian di masa lalu yang seperti kita ketahui ya, pengalaman di masa lalu itu menjadi contoh kita untuk menghadapi risiko di masa sekarang.
serta yang terakhir memastikan bahwa posisi melampaui limit yang telah ditetapkan mendapatkan perhatian Satuan Kerja Manajemen Risiko. Jadi aktivitas perbankan mana saja yang terkena dampak, yang berpotensi terkena dampak, itu harus diperhatikan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko ataupun Dewan Direksi, karena agar kita tidak mengalami kerugian ataupun resiko yang terlalu besar karena hal-hal tersebut. Lalu bagaimana yang keempat, proses manajemen risiko, yaitu adalah pengendalian yang dilakukan oleh bank untuk mengelola risiko tertentu. Dalam hal ini, teman-teman, dalam hal ini membahayakan kelangsungan usaha bank. Jadi segala risiko itu pasti membahayakan yang namanya kesalahan bank. Pengendalian risiko dapat dilakukan oleh bank antara lain dengan cara lindung atau hedging, lindung nilai atau hedging, dan metode mitigasi risiko. Lindung nilai itu adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mengurangi dampak risiko bisnis yang tidak terduga, di samping tetap memungkinkan untuk memperoleh keuntungan dari hasil investasi tersebut, melindungi risiko kerugian. Lalu kita lihat lagi penutupan asuransi atau pembelian garansi melakukan sekuritas aset, atau kita sebut juga dengan metode mitigasi risiko. Jadi cara lindung nilai ini untuk tidak terjadinya inflasi dan juga memungkinkan memperoleh keuntungan, di samping untuk melindungi resiko kerugian tersebut. Kalau metode mitigasi itu kita mengurangi seperti dengan cara penutupan asuransi, pembelian garansi, dan melakukan sekuritas aset agar risiko-risiko itu kita terjamin. Jadi meminimalisir resiko yang terjadi. Oke, itu saja tentang proses manajemen risiko. Selanjutnya saya akan bahas tentang sistem informasi manajemen risiko. Dalam sistem informasi manajemen risiko merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko. Teman-teman, kita bisa ketahui di sini sistem informasi manajemen itu biasanya dia menyediakan data-data yang akurat, dan tepat waktu. Lalu kita melihat lagi eksposur risiko terukur secara akurat, informatif, dan tepat waktu, baik eksposur risiko secara keseluruhan ataupun risiko secara tidak keseluruhan. Kita harus lihat eksposur objek yang rentan terkena risiko itu apa saja. Jadi kita harus melaporkannya itu secara akurat, informatif. Lalu kita juga harus mematuhi penerapan manajemen risiko terhadap kebijakan. Jadi SIM ini harus diintegrasikan dengan peraturan perbankan ataupun prosedur dan penetapan limit risiko yang telah dibuat oleh industri perbankan itu sendiri. Untuk apa tadi? Untuk meminimalisir yang namanya risiko. Lalu yang terakhir, sistem informasi manajemen itu kan menyediakan database yang benar atau menyediakan database yang besar serta akurat terhadap dunia perbankan. Hasilnya itu penerapan risiko dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh bank. Jadi dengan kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko. Jadi antara hasil dan juga target yang ingin kita capai harus dibandingkan dalam sistem informasi manajemen agar terciptanya perbankan yang good corporate governance tadi yang telah saya jelaskan tadi. Itu saja tentang sistem informasi manajemen. Ini adalah akhir dari latar belakang manajemen risiko. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis risiko menurut Peraturan Bank Indonesia. Oke, menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 11 /25 PBI /2009 pasal 4 ayat 1 yang berbunyi, resiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 itu mencakup ada risiko pasar, risiko hukum, operasional, reputasi, likuiditas, strategik, kepatuhan, dan juga risiko kredit. Hari ini saya akan menjelaskan jenis-jenis risiko ini, akan tetapi saya hanya menjelaskan 5 risiko secara mendalam karena itu merupakan teknis dari UAS-nya ya. Dan 3 saya akan jelaskan namun tidak terlalu mendalam seperti dibanding 5 risiko yang akan saya jelaskan ini. Pertama, langsung saja kita bahas tentang risiko pasar. Risiko pasar itu apa? Risiko pasar itu merupakan risiko kerugian akibat penurunan harga pasar
yang terjadi karena adanya perubahan faktor pasar yang berpotensi merugikan portofolio bank yang dinilai dengan faktor suku bunga, nilai tukar, harga saham, dan harga komoditas. Ya, benar sekali ya. Resiko pasar itu yang melatar belakangi semua resiko dalam perbankan ini. Yang dimaksud itu tentang suku bunga atau BI rate yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, nilai tukar, apakah nilai tukar kita itu jatuh atau tidak terhadap dolar Amerika, harga saham yang bersifat fluktuatif, dan juga harga komoditas yang naik turun. Itu yang menyebabkan resiko pasar. Lalu, secara garis besar, risiko pasar itu dibagi menjadi dua. Pertama adalah general market risk atau risiko pasar secara umum. Kedua, specific market risk atau risiko pasar secara spesifik. Yang membedakan antara kedua risiko ini itu apa? Kalau general market risk adalah jenis risiko pasar yang semua sektor terkena dampaknya, sedangkan specific market risk itu hanya beberapa sektor tertentu saja yang terkena dampaknya. Contohnya, kalau general market risk itu ketika bank sentral kita, dalam hal ini Bank Indonesia, melakukan kebijakan tight money policy atau kebijakan uang ketat dengan berbagai instrumennya seperti menaikkan suku bunga BI rate. Kebijakan uang ketat ini dimaksudkan itu untuk meningkatkan suku bunga perbankan untuk mengurangi laju inflasi atau kenaikan harga dan meredam kenaikan harga. Oke, di sini kita tahu bahwasanya dengan tight money policy itu pasti akan berdampak ke semua sektor bisnis, tidak terkecuali dunia perbankan. Oke, lalu kedua, resiko pasar specific market risk. Kalau specific market risk itu adalah resiko pasar yang terkena dampaknya itu hanya sektor tertentu saja. Oke, contohnya begini, ketika cuaca sedang tidak baik, perusahaan rokok tidak bisa membeli barang tembakau dari petani lokal karena gagal panen gitu, cuaca sedang tidak baik. Untuk menginisiasinya, jadinya perusahaan rokok membeli tembakau dari impor dari luar negeri. Ketika itu harus membayarnya dengan dolar. Harga dolar sedang naik pada saat itu. Ketika harga dolar naik, otomatis kan rupiah terpuruk tuh. Ketika rupiah terpuruk, harga tembakau pasti jadi mahal. Ketika harga mahal, jadi ini menyebabkan keuntungan yang tipis bagi industri rokok di sini. Jadi di sini yang terkena dampaknya adalah industri rokok karena kenaikan nilai tukar atau lemahnya nilai rupiah kita, sehingga di sini perusahaan rokok terkena dampaknya. Spesifiknya itu perusahaan rokok karena alasan yang telah saya sebutkan tadi. Oke, next, risiko hukum. Risiko hukum itu adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum atau kelemahan yuridis. Jadi yang kita sepertinya itu risiko hukum itu biasanya berbicara tentang kontrak ataupun agunan yang memadai. Kalau apa saja sih penyebab risiko hukum itu? Pertama, kelemahan yuridis. Kalau kelemahan yuridis itu kita berbicara tentang kesepakatan. Kesepakatan itu biasanya itu terjadi karena kesalahan kontrak, biasanya itu pada SDM. Jadi kita pada saat dokumen itu harus benar-benar 1-2 kali. Inilah alasan mengapa pada saat kita pembukaan rekening bank, kita harus menggunakan membawa data-data diri yang asli, tidak boleh yang fotokopi. Lalu kegagalan dokumentasi itu seperti salah tulis pada nama, misalnya nama saya Agus Meryaditan, jadinya Agus Triaditan, itu kan kesalahan dokumentasi, itu juga menyebabkan risiko hukum. Lalu kegagalan akan kebangkrutan, itu biasanya itu kita lihat di sini kemungkinan perlakuan yang berbeda pengadilan terhadap perusahaan yang akan dibangkrutkan atau telah bangkrut. Di sini kita berbicara tentang meja hijau, berbicara tentang pengadilan yang membangkrutkan atau dibangkrutkan oleh suatu perusahaan. Oke, itu resiko hukum. Lalu resiko reputasi. Kalau resiko reputasi itu menurunnya tingkat kepercayaan stakeholder yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko reputasi timbul dari adanya aktivitas negatif mengenai bank. Kita lihat saja, jadi sentimen-sentimen publik yang negatif dapat membuat reputasi perbankan menjadi menurun. Oke, penilaian resiko itu dibagi menjadi 4.
terutama pelanggaran etika bisnis. Ini berbicara tentang etika bisnis yang perbankan lakukan. Apakah perbankan menggunakan produk-produk yang original? Artinya tidak menggunakan produk-produk bajakan, karena ketika melakukan produk bajakan itu akan terkena Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang hak atas kekayaan intelektual atau HAKI, yang mana di sini adalah hak cipta. Lalu reputasi pemilik bank, jadi kita harus melihat asal-usul bebet bobot dari pemilik bank. Apakah jangan sampai terjadi yang namanya skandal pada pemilik bank. Jadi karena jika terjadi ini akan membuat citra buruk perusahaan atau dalam sektor ini perbankan. Lalu ada pemberitaan negatif. Pemberitaan negatif itu bagaimana kita diberitakan di sini. Diberitakan apakah berita yang positif ataupun berita negatif, karena pemberitaan negatif terhadap perbankan kita akan menyebabkan reputasi perbankan menjadi menurun. Lalu pengaduan masyarakat, ketika kita bekerja di sektor perbankan, ada baiknya kita menyiapkan kemampuan yang prima terhadap nasabah. Ketika pengaduan nasabah diterima dengan baik dan nasabah merasa puas, disitulah kita melihat bahwasanya nasabah akan memuji bank kita. Otomatis itu akan membuat reputasi atau bank kita menjadi lebih baik. Misalnya Bank ABC terkenal dengan pengaduan nasabah yang tepat, sehingga itu orang kira, kalau ingat Bank ABC itu kita ingatnya langsung, pelayanannya cepat, itu tepat, tanggap, tangguh, dan prima. Itu ya contohnya. Jadi resiko reputasi itu publikasi negatif terhadap kegiatan bank itu harus kita hindari untuk menciptakan reputasi yang baik dalam industri perbankan. Oke, next. Resiko operasional. Kalau resiko operasional itu berhubungan dengan ketidakcukupan atau kelemahan proses internal, kelalaian manusia, kegagalan sistem, dan adanya masalah eksternal yang mempengaruhi operasional bank, yang dapat menyebabkan kerugian finansial atau keuangan dan kerugian potensial atau kerugian yang dapat menyebabkan kerugian. Contoh risiko operasional itu kan biasanya tentang human error. Contohnya biaya deposito oleh karyawan bank yang dijadikan agunan kredit. Di sini adalah pemalsuan. Lalu ada kesalahan posting transaksi pada core bank system karena karyawan ditunjuk kurang berpengalaman. Di sini sangat penting ya bahwasanya dalam menunjuk sumber daya manusia kita harus mencari yang berpengalaman dalam sektor perbankan, karena kita tidak ingin terjadi risiko-risiko yang dapat menyebabkan kerugian pada industri perbankan. Itulah mengapa ada yang mengatakan bahwanya human atau dalam hal ini labor merupakan investasi yang paling besar dalam dunia bisnis saat ini, karena aset yang paling besar adalah sumber daya manusia. Lalu terjadi bencana alam berupa banjir besar dan berbagai risiko fraud atau pencucian uang. Kalau banjir itu kan yang menyebabkan misalnya banjir baru tuh seperti banjir di Jakarta tuh terkena Bank ABC terkena dampaknya, masuk air di industri perbankannya, dokumen-dokumen jadi basah maupun rusak. Itu kan menyebabkan kerugian secara operasional bagi industri perbankan. Oke, itu risiko operasional. Lalu risiko likuiditas. Kalau kita berbicara tentang risiko likuiditas, kita berbicara tentang kemampuan arus kas dari aset produktif yang dari penjualan terhadap aset liquid dari penghimpunan dana masyarakat, transaksi antar bank, dan pinjaman yang diterima. Maka tingkat kepercayaan masyarakat akan menurun. Jadi tujuan utamanya itu adalah memastikan kecukupan dana secara harian. Jadi risiko likuiditas itu kita berbicara tentang bagaimana kemampuan bank untuk melaksanakan tanggung jawabnya, melikuidkan dana nasabah. Jadi ketika nasabah telah menitipkan sejumlah uangnya ke industri perbankan, jadi perbankan harus melikuidkannya. Disinilah kita harus melihat tata kelola pengelolaan keuangan dalam industri perbankan. Kita harus melihat kinerja manajemen risiko likuiditas di sini, karena kita harus memastikan lagi cadangan kasnya, apakah penghimpunan dana masyarakat, dan tidak terjadi berbagai tunggakan. Jadi karena ketika berbagai alasan-alasan yang kita sebutkan tadi, industri perbankan bisa jadi mengalami yang namanya
industri perbankan bisa jadi mengalami yang namanya apa? Itu bisa jadi mengalami yang namanya risiko likuiditas atau tidak bisanya likuid. Contohnya saja seperti asuransi jiwasraya perusahaan BUMN yang tidak mampu melakukan likuiditas terhadap dana nasabahnya. Ini sangat memprihatinkan karena di sini balik lagi, selain risiko likuiditas yang terkena, risiko reputasi juga akan terkena dampaknya di sini. Oke? Itu saja tentang 5 risiko yang saya jelaskan. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang risiko kredit, kepatuhan, dan juga strategik. Risiko kredit itu adalah risiko yang ditimbulkan karena peminjam tidak memenuhi tanggung jawabnya. Di sini kita lihat pihak peminjam tidak mampu melunasi kewajibannya, seperti gagal kredit macet, gagal bayar, dan lain sebagainya. Lalu risiko kepatuhan yang berbicara tentang bagaimana industri perbankan mengikuti perundang-undangan atau peraturan yang berlaku, karena ketika peraturan dilakukan dengan baik dan benar, hal itu akan menjadi nilai positif dari perusahaan yang dari industri perbankan dalam sektor ini, karena selalu mengikuti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh OJK ataupun Bank Indonesia. Itu resiko kepatuhan ya. Lalu ada resiko strategik. Resiko strategik itu kita berbicara tentang pengambilan keputusan atau taking decision. Jadi secara strategis, apakah dari pihak internal atau eksternal, kita yang berdampak terhadap pengambilan keputusan. Apakah pengambilan keputusan itu dapat memberikan risiko terhadap industri perbankan kita? Lalu ketika kita sudah tahu ada risiko, kira-kira apa saja yang harus kita persiapkan untuk menghadapi risiko tersebut? Oke, sampailah kita di tahap kesimpulan. Kesimpulannya, pertama, latar belakang manajemen risiko, memberikan informasi yang mendasar mengenai konsep manajemen risiko, serta perlunya penerapan manajemen risiko dalam bisnis perbankan. Di sini kita tahu ya latar belakangnya itu karena memberikan informasi dasar tentang konsep manajemen risiko untuk menghindari moral hazard tadi yang telah saya jelaskan, lalu tentang moral hazard yang terjadi pada krisis 98, 2008 hingga 2011. Hal itulah kita harus pandai memanajemen risiko dan menerapkan good corporate governance dengan berbagai identifikasi risiko, serta sampai di sektor bagaimana kita mengendalikan sistem informasi manajemen risiko di bisnis perbankan. Oke, selain itu diperlukan informasi tentang peran regulator dalam menerapkan praktik risiko dengan prosedur praktik manajemen terbaik. Ya, kita Basel Committee yang mengatur tentang manajemen risiko yang terbagi jadi 2, tentang Basel Committee 1 dan Basel Committee 2. Oke. Lalu, menurut peraturan Bank Indonesia terdapat 8 risiko. Ada risiko pasar yang melatar belakangi semua risiko hukum yang berbicara tentang bagaimana kita pada saat pembukaan rekening itu harus menggunakan data diri yang asli, tidak boleh fotokopian. Lalu ada risiko likuiditas yang berbicara tentang pencairan dana masyarakat yang telah menitipkan uangnya kepada sektor perbankan, risiko kredit yang mencakup tentang gagal bayar atau kredit macet, risiko kepatuhan bagaimana suatu industri perbankan itu mematuhi perundang-undangan ataupun peraturan diciptakan oleh Bank Indonesia, pemerintah, serta otoritas jasa keuangan. Lalu ada risiko reputasi yang pembicaraan negatif yang dapat menyebabkan citra nama buruk perusahaan atau dalam hal ini sektor perbankan menjadi buruk. Risiko strategik, dampak apa yang kira-kira yang didapatkan dari pengambilan keputusan. Lalu imbasnya apa, dampaknya apa, dan cara menanggulangi risiko itu apa. Itu berbicara tentang taking decision di risiko strategik. Serta risiko operasional yang terakhir berbicara tentang human dan juga bencana alam. Human, bagaimana sumber daya manusia yang baik itu akan membuat perbankan juga menjadi lebih baik, seperti pengalaman yang baik dan juga bagaimana menanggulangi yang namanya memastikan orang-orang yang bekerja di sektor perbankan itu jujur dan juga dapat dipercaya, karena ketika jujur itu membuat nilai tambah bagi sektor perbankan. Oke, sampai di situ saja. Terima kasih. Jika ada salah dan mohon maaf, saya minta maaf. Sekali lagi, terima kasih.